Bocoran skuad Timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023, Sintayong tak panggil pemain abroad. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto membocorkan komposisi Timnas U23 Indonesia yang dilatih Sintayong untuk ajang Piala AFF U23 2023. Nova Arianto terlihat ikut memantau pemain-pemain U23 yang bermain dalam laga PSS Sleman vs PSIS Semarang di Stadion Maguwoharjo, Sleman pada Jumat, tanggal 21 Juli tahun 2023. Ditemui bolasport.com, Nova Arianto menyebut dua nama pemain PSIS Semarang yakni M. Adi Satrio dan Alfeandra Dewangga yang sedang dipantau untuk Timnas U23 Indonesia. Ya pastinya event terdekat kita kan AFF U23 dan kita mencari dari pemain-pemain U23 yang ada tampil di laga ini, dan juga laga lainnya, kata Nova Arianto. Di laga ini ada Dewangga, Adi Satrio, yang cukup menonjol, pemain-pemain yang sudah biasa terpanggil di Timnas saya pikir masih jadi tumpuan, tambahnya. Skuad Timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023 belum juga terbentuk meski ajang ini tinggal kurang dari sebulan lagi. Piala AFF U23 2023 rencananya dilangsungkan di Thailand pada 17–26 Agustus. Nova pun membocorkan skuad di Piala AFF U23 2023 akan menggunakan Timnas U22 Indonesia yang menjuarai SEA Games 2023 dan pemain Timnas U20 Indonesia. Ya pasti ada, pemain dari SEA Games, pemain U20 kemarin semua ada kesempatan, kata Nova. Itu akan kita lihat setelah pertandingan-pertandingan uji coba. Ya ditunggu aja nanti setelah rapat lagi kita umumkan, pemain yang dipanggil, imbunya. Nova juga menjelaskan bila Sintayong tidak akan memanggil pemain yang berkarir di luar negeri, abroad untuk Piala AFF U23 2023. Kalau pemain abroad kayaknya nggak mungkin ya karena bukan FIFA Matchday, ujarnya. Tapi untuk AFC, kualifikasi Piala Asia U23 2024, kemungkinan kita pakai, kemungkinan kita panggil, tambahnya. Meski begitu Nova Arianto mengaku masih akan berkomunikasi dengan klub terlebih dulu soal pemain yang dipanggil. Pasalnya, pemain-pemain tersebut jadi tumpuan di tim utama dan di ajang Piala AFF U23 2023 Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 tetap bergulir. TCC belum karena kita masih mau berkomunikasi dengan klub dulu ya, nah pemain apakah bisa dilepas atau tidak, kata Nova Arianto. Kita masih belum tahu dan itu kita lihat situasinya kalau memang bisa dilepas kita akan secepatnya TC kalau tidak pun kita lihat situasinya. Ya makanya kita harus lakukan komunikasi dengan klub dulu ya ke depannya. Apakah klub bisa lepas pemain atau enggak, tapi kalau enggak pun kita lihat situasinya, kita cari solusi yang terbaik apa yang bisa dilakukan untuk tim nasional nanti, tambahnya. Uji nyali, Timnas Indonesia U17 tantang Korea Selatan. Timnas Indonesia U17 terus mematangkan persiapan mereka jelang berkiprah di Piala Dunia U17. Kali ini, tim yang dibesut Bima Sakti tersebut bakal menantang tim Korea Selatan U17 dalam sebuah laga uji coba. Rencana laga uji coba ini diungkapkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menurutnya, ini merupakan salah satu dari bentuk persiapan tim Indonesia U17. Insya Allah, kita akan coba pertandingan persahabatan antara tim Indonesia U17 dan tim Korea Selatan U17 pada Agustus ini, ucap Erick. Ini uji nyali juga, sambungnya. Eto mengakui bahwa saat ini belum ada jadwal pasti kapan laga uji coba ini akan digelar. Namun, pria berusia 53 tahun tersebut mengisyaratkan bahwa laga ini bakal digelar pada akhir Agustus. Bulan Agustus antara tanggal 20 sampai 30, mungkin beberapa hari ke depan akan dipastikan, tutur Erick. Namun, slot 10 hari ini sudah disepakati Korea Selatan, tinggal tanggalnya, ia menambahkan. Lebih lanjut, Erick mengaku, salah satu alasan dibalik belum adanya kepastian jadwal laga kontra tim Korsel U17 adalah karena jadwalnya rentan berbenturan dengan BRI Liga 1 2023/2024. Hal ini juga bakal berpengaruh dengan ketersediaan venue. Kembali, kita ada pertandingan Liga. Kalau bertabrakan dengan pertandingan Liga, lapangan kan juga terbatas. Ini yang kami coba atur, ungkap Erick. Selain itu, Korea Selatan juga masih ingin menghitung persiapan mereka, sambungnya.
Indra Syafri tanggapi kriteria seleksi timnas U17 Indonesia yang sangat sulit dijangkau. Indra Syafri punya pandangan tersendiri soal syarat seleksi timnas U17 Indonesia yang sulit dipenuhi oleh anak-anak Indonesia pada umur tersebut. Seperti yang diketahui, timnas U17 Indonesia sudah melakukan seleksi untuk pembentukan tim Piala Dunia U17 2023. Dalam acara tersebut, PSSI melangsungkan seleksi di 12 kota. PSSI dalam platform sosial media telah merilis beberapa syarat utama untuk ikut seleksi timnas U17 Indonesia. Berikut adalah daftar kriteria yang dimaksud, dilansir bolasport.com dari PSSI. Tahun kelahiran Januari tahun 2006 sampai tahun 2007, mental kuat mampu mengatasi tekanan. Postur 170 sampai 185 cm yang didasarkan pada Piala Dunia 2006. Sisi kognitif, reading the game, making decision, quick action. Kekuatan otot, mampu melakukan gerakan secara eksplosif. VO2 max rata-rata 60-65 untuk defender, 56-60 untuk midfielder, 63-67 untuk attacker, 57-61 skill, menguasai beragam variasi teknik dan skill sepak bola. Disiplin, memiliki keyakinan dan komitmen yang kuat. Koordinasi prima, mampu melakukan gerakan ekstrim dalam kecepatan tinggi. Syarat di atas ternyata menimbulkan persepsi negatif dari warganet tanah air. Pasalnya, syarat tersebut nyatanya cukup berat untuk anak-anak usia 17 tahun di Indonesia. Syarat tersebut makin berat untuk terwujud karena Indonesia belum memiliki kompetisi yang terstruktur hingga usia paling bawah. Hal ini membuat Indra Syafri pun angkat bicara. Indra Syafri mengaku bahwa Bima Sakti sebenarnya sudah punya kerangka tim untuk timnas U17 Indonesia di ajang Piala Dunia U17 2023. Menurutnya, kerangka tim yang dimaksud adalah skuad juara Piala AFF U16 2022. Tentu, Indra Syafri mengisyaratkan bahwa ada standar yang lebih tinggi yang dipatok Bima Sakti untuk skuad timnas U17 Indonesia yang diinginkannya. Jadi Coach Bima itu sudah punya kerangka tim ya, kata Indra Syafri pada Rabu, tanggal 19 Juli tahun 2023. Pada umumnya 34 pemain yang TC ini adalah pemain-pemain yang kemarin juara AFF U16. Dan mereka itu kerangka utama tim Coach Bima untuk menuju Piala Dunia nanti, ujarnya. Indra Syafri pun menambahkan bahwa syarat tinggi tersebut juga ditambah dengan persaingan dengan para diaspora. Para pemain diaspora yang sudah berkembang dengan lingkungan sepak bola yang stabil juga jadi kriteria yang diincar oleh Bima Sakti. Meski begitu, keputusan terakhir bakal ditentukan oleh Bima Sakti sendiri sebagai pelatih timnas U17 Indonesia, ditambah nanti pemain-pemain yang warga negara Indonesia yang punya paspor Indonesia yang bermain di klub-klub atau akademi-akademi yang di luar negeri, ujar Indra Syafri, dan itu kita panggil juga, asal dia punya paspor Indonesia, dan mereka akan dipilih terakhir ditentukan oleh kualitas nanti oleh Coach Bima yang akan menentukan mereka itu terpilih atau tidak, ujarnya.